warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Didik Sunaryanto dari SMA Islam Kepanjen Malang yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-5. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan kegiatan kali ini adalah belajar proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman kepala sekolah yang ada di tempat calon guru penggerak serta sekolah di sekitarnya melalui wawancara berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah pengujiannya. Berikut ini adalah wawancara dengan kepala sekolah yang dilakukan secara luring dan daring. Yang pertama dengan Bapak Irwan Farudi yang merupakan Kepala SMA Islam Kepanjen Malang yang dilakukan secara luring. Yang kedua dengan Bapak Endi Kuswanto yang merupakan Kepala SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen Malang yang dilakukan secara daring. Ada tugas dari kita mewawancarai tentang dilema etika seperti itu Pak. Baik, menurut Bapak ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Sebenarnya terus saja kalau dilema etika ini sebenarnya saya baru tahu istilahnya. Tapi mungkin sudah pernah menghadapi. Tapi istilahnya baru tahu dilema etika kalau ada istilah seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi itu memang subjektif. Sebelum saya tahu ini namanya dilema etika, saya tidak tahu kalau itu jenis kasus itu. Mengidentifikasinya ya apabila dalam kasus tersebut itu ada kesulitan dalam mengambil, artinya sama-sama kita ini seolah-olah ini sama-sama benarnya, sehingga ada kesulitan kita mengambil keputusan karena sebenarnya sama-sama benar. Mungkin ini seperti itu. Nah, berarti sedikit ada dilema, ada kebimbangan lah untuk membuat suatu keputusan karena sama-sama benarnya intinya. Lebih baik selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau ada hal yang semacam itu ada beberapa pendekatan. Pertama, saya lakukan pendekatan individual. Ada yang bermasalah. Kalau itu yang terkait ada dua orang yang bermasalah, saya lakukan pendekatan individual terlebih dahulu untuk mencari sumber permasalahan, untuk mencari data terkait sumber permasalahan. Nah, untuk solusinya, jika memang saya kesulitan sendiri untuk mengambil keputusan, maka kita adakan pertemuan di tingkat belakang. Kami paparkan permasalahannya, setiap maka kami mencari pertimbangan, mencari solusi, dan mana yang nantinya solusinya itu lebih banyak condong kemana, nah itu yang akan kita jadikan sebagai referensi. Jadi pendapat para warga itu nanti akan kita jadikan sebagai refleksi. Jadi intinya kita
musyawarah, diskusi, melakukan keputusan. Jadi ada langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan. Ya, Ada prosedur ya. jadi pendekatan individu dulu, ya, kemudian dibicarakan di tingkat waka, terus diambil catatannya. Pendapatnya waka dulu seperti apa, baru diambil satu keputusan. Nah, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal Yang dianggap efektif. Jadi dilema etika ini memang suatu hal yang sulit ya. Kenapa sulit ya? Karena dua-duanya itu sebenarnya mengandung kebenaran. Beberapa pendekatan yang memang perlu kita lakukan selain pendekatan tadi, pendekatan individu, pendekatan melalui diskusi, musyawarah, juga. Tapi kalau sangat sulit sekali itu adalah pendekatan spiritual, doa, sholat saja dan sebagainya. Tapi yang paling efektif tentu kita menggunakan pendekatan objektif. Jadi, misalnya dari salah satu keputusan itu mana yang bisa menyebabkan atau berdampak pada keuntungan kebaikan di banyak pihak. Jadi misalnya kita mengambil keputusan, jika kita putuskan itu keputusan tersebut itu lebih banyak merugikan. Misalnya kalau hanya untuk merugikan satu orang, tapi untuk kebaikan banyak orang, maka itu yang kita ambil. Daripada meskipun sama-sama sulitnya. Di contoh kasus, ada nggak pertanyaan contoh kasus? Tidak ada ya. Ini saya mau kasus ya. Yang seperti saya hadapi ketika dengan yayasan. Karena ini saya anggap hampir mirip dengan istilah ini gitu ya. Kalau misalnya ketika dana dari yayasan itu diputuskan sedikit, saya tidak protes ke yayasan, tidak masalah. Ya, saya sampaikan aja ke Bapak Ibu guru, bahwasanya ini loh dari yayasan ini sekian. Bapak Ibu guru tidak akan diprotes. Tapi kan merugikan banyak orang. Tapi saya secara individu aman di matanya. Karena saya mengikuti aturan yayasan. Tapi ya kita salah satu pendekatannya yaitu mana yang lebih kebaikannya ini lebih banyak menguntungkan pihak mana. Lebih baik kita nggak apa-apa merugikan sedikit pihak, tetapi menguntungkan banyak pihak. Kita mengambil itu mungkin yang bisa juga pertimbangan. Ketika mengalami sebuah dilema etika ini, mungkin ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan. Ketika kita dilema, kita mau memutuskan, itu ada tantangan-tantangannya. Kira-kira seperti apa? Ya, pasti tantangan itu pasti ada. Permasalahan itu sudah tantangan gitu ya, apalagi mengambil keputusannya. Jadi salah satu tantangan diantaranya yang berat itu adalah bersama-sama bahwasanya keputusan itu apabila kita mengambil keputusan A maka B dirugikan, apabila kita mengambil keputusan B maka A dirugikan. Tinggal memilah bagaimana A ini lebih dominan atau lebih banyak enggak yang terdampak di A. Kalau ketika kita memutuskan A, banyak yang terdampak, artinya dampak positifnya kita ambil. Kalau B sedikit, ya tak apa-apa, B dirugikan. Kita beri pengertian semacam itu. Bisa juga tantangannya jika itu antara lain permasalahan yang dihadapi senior kita, orang yang kita jadikan panutan. Kemudian kita harus memilih
mana yang lebih kita dahulukan, kita utamakan. Maka kita ingin menyenangkan senior kita, ataukah kita lebih mengutamakan orang lain yang sebenarnya ini pikiran kita condong ke orang lain tersebut yang bukan senior kita. Nah, ini juga begitu berat juga. Mungkin seperti itu sehingga terjadi konflik batin itu tantangannya, sehingga muncul konflik batin. Baik, berikutnya, apakah Bapak juga memiliki jadwal tertentu, misalkan ada kasus dilema, jadwal akan saya selesaikan besok saja atau minggu depan saja secara terjadwal, ataukah pada saat itu dilakukan penyelesaian? Tentu penyelesaian masalah itu kita lihat dari dampak yang ditimbulkan jika tidak segera diselesaikan. Dan dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan, ya bisa lah kita pikirkan. Tapi jika dampak tersebut signifikan, maka harus segera kita selesaikan. Tetapi tentu kita tidak bisa terburu-buru karena ada berbagai pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena semakin besar dampaknya, pasti permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang besar. Kita butuh ketenangan dalam proses penyelesaiannya, butuh banyak strategi, butuh banyak komunikasi dalam menyelesaikan. Tetapi jika permasalahan tersebut kecil dan bisa dalam waktu itu juga diselesaikan, jadi tidak menutup kemungkinan langsung kita eksekusi proses penyelesaiannya, tidak menunggu waktu, langsung kita bisa selesaikan. Selesaikan saat ini, selesaikan saat ini. Jadi lihat konteks masalahnya. Ya, lihat konteks masalahnya, ya, apa masalahnya. Oke. Sebetulnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika terjadi dilema-dilema etika seperti ini? Ya, kalau faktor yang mempermudah itu adalah faktor transparansi, faktor kejujuran. Itu jika kita berhadapan dengan permasalahan, terutama terkait permasalahan individu atau kelompok, jika mereka mampu mengurai itu secara transparan, secara jujur, maka itu akan menjadi faktor yang mempermudah. Dan sebaliknya jika menutup-nutupi, tidak jujur, tidak transparan, itu tentu akan menghambat proses penyelesaian permasalahan. Jika kita menyangkut seseorang atau siapa, tentu yang mudah untuk menyelesaikan itu adalah seseorang yang dekat kita. Jika orang yang dekat dengan itu ya dekat ini bisa jadi dilema juga. Seringkali dekat itu menyebabkan kita ini kesulitan untuk mengambil keputusan karena itu berhubungan dengan masalah yang dialami orang dekat kita. Tetapi bisa juga lebih mudah karena kita dekat dengan orang tersebut. Jadi ibarat dua sisi mata uang kan, kalau berhubungan dengan seseorang yang dekat. Kemudian berikutnya seseorang yang berpengaruh di lingkungan tersebut itu juga merupakan faktor yang mempermudah sekaligus bisa mempersulit juga kalau yang terkena masalah adalah orang tersebut. Tapi jika kita dapat bantuan dari orang yang berpengaruh tersebut, maka penyelesaian masalah juga akan menjadi lebih dari faktor seseorang atau faktor-faktor yang lainnya. Baik, terakhir pertanyaan dari semua yang telah Bapak sampaikan tentang pemecahan permasalahan dilema ada tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa kami serap nantinya untuk belajar bagaimana cara pengambilan keputusan jika nanti ada dilema etika yang dialami oleh kami. Jadi mungkin yang pertama dalam pengambilan keputusan ya kita harus
menjauhkan sikap subjektif. Jadi keputusan itu jangan menurut saya, tetapi mari kita lihat objek dari permasalahan itu, fakta-fakta yang muncul dari permasalahan itu. Kita gali informasi dulu. Ini tidak subjektif apa kata menurut saya, itu yang menjadi pembelajaran kita. Jadi kita jangan subjektif. Jangan kalau saya senang ya ini, tidak seperti itu. Itu yang pertama, kita hindari subjektivitas. Kemudian yang kedua, maka kita harus adil. Kalau itu menyangkut suatu keadilan dalam permasalahan, dan yang namanya prinsip keadilan itu tidak harus sama rata, tidak, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu bisa dikatakan juga adil. Yang banyak ya porsinya banyak, yang sedikit ya masih tidak harus sama rata. Dan dalam prinsip keadilan ini juga biasanya yang kita hadapi itu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang bisa kita ambil bahwasanya setiap keputusan dalam suatu permasalahan itu tidak semuanya bisa senang. Dari setiap keputusan yang kita ambil, yang mungkin jadi faktor utamanya ya kita menyenangkan banyak orang atau sedikit orang. Ini yang kita utamakan, kita bisa menyenangkan banyak orang itu. Kemudian berikutnya tentu kita harus betul-betul bijaksana dalam mengambil keputusan tersebut. Kebijaksanaan itu muncul karena kita tidak subjektif. Kalau kita subjektif, ya mungkin kita tidak bisa bijaksana. Berikutnya tentu dalam mengambil keputusan kita melibatkan berbagai pihak, karena keputusan itu tidak serta-merta hanya dari kita, tapi kita butuh pertimbangan dari berbagai pihak, baik itu pihak orang-orang yang memahami atau dari pihak-pihak orang-orang yang bermasalah. Jadi kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum kita mengambil suatu keputusan, dan hindari subjektivitas agar kita bisa bijaksana mengambil keputusan. Itu sekali lagi tadi yang saya katakan tidak bisa menyenangkan semua orang, tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan sebagai pimpinan ya pasti ada yang suka dan tidak suka terkait keputusan yang kita ambil. Resiko sebagai seorang manajer jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas sedikit informasinya. Dari informasi ini insya akan bisa menjadi pelajaran buat kami untuk bisa mempelajari bagaimana cara mengambil keputusan kalau kita menjadi sebuah dilema ataupun tujuan moral. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Hendy. Selamat pagi tentunya, menjelang sore seperti itu. Mohon maaf ini sebentar. Kami ingin mendapatkan informasi dari Bapak selaku kepala sekolah bagaimana cara memecahkan ya, beberapa permasalahan yang mengandung pemikiran sebuah dilema bagi kepala sekolah untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang nantinya tidak tidak merugikan banyak pihak, seperti itu intinya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Dilema etika ini adalah keputusan yang dua keputusan yang sama-sama benar dan harus dipilih, itu yang dilema.
Sedangkan yang rujukan moral itu adalah keputusan yang satu benar, satu salah menurut kita. Padahal itu adalah suatu salah, tapi tetap kita lakukan itu adalah kebenaran menurut kita. Tapi dua keputusan yang benar dan salah yang harus dipilih. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Pak? Baik, Pak. Bagaimana cara saya mengidentifikasi ini? Ya, pertama saya menganalisis ya. Jadi dianalisa permasalahan yang yang timbul itu ya, atau dilema yang timbul itu, kemudian kita buatlah seperti skala prioritas. Itu adalah mencari mana yang paling baik atau terbaik, kemudian yang sedang ataupun yang kurang baik ya. Artinya semuanya baik, dua-duanya ini baik, misalkan dari dua kegiatan atau dua program ini. Tapi kita juga harus bisa memutuskan. Jadi diidentifikasi tadi tentang mungkin kelebihan dan kekurangannya. Manakah dari dua program itu yang kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya, seperti itu, Pak. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankannya pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama dan itu sama-sama benar. Nah, menurut pandangan umum dua kebijakan yang akan diambil adalah benar. Itu bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan menurut Bapak? Baik, di sekolah kami itu memang sudah saya tradisikan untuk selalu berdiskusi atau bermusyawarah, Pak, antara kepala sekolah dan juga dengan staf dan juga dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi setiap kali kami mau memutuskan suatu program itu memang perlu dirembukkan dulu. Jadi program-program ini bisakah kita jalankan ataukah program-program ini tidak bisa kita jalankan, seperti itu. Jadi kita musyawarah dulu, Pak, untuk menentukan program ini kita jalankan atau tidak gitu. Jadi tidak langsung saya putuskan bahwa ini harus dikerjakan seperti itu dan semua guru harus mengerjakan itu. Tidak seperti itu, tapi perlu kita ada musyawarah atau diskusi lah dengan para staf dan juga Bapak Ibu yang lain. Tapi apakah itu sudah dituangkan dalam sebuah prosedur seperti itu atau serta-merta langsung ada kasus kita pecahkan ataupun ada langkah-langkah atau prosedur yang sudah ditetapkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Iya, jadi dalam mengatasi masalah itu kita tidak langsung bisa memutuskan serta-merta itu, Pak, ya. Perlu kita ada tata kala atau tata jadwal seperti itu ya. Jadi kita perlu membuat sebuah schedule, misalkan dari dua program yang sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya, kita buat semacam dirinci jadwal program A, program B. Di program A ini skala prioritasnya misalkan skala prioritas pertama. Jadi kita jadwal ke program A kita jadwalkan pada hari ini jam ini tanggal ini. Sedangkan program B kita jalankan pada hari ini jam ini, seperti itu. Dan dua-duanya memang sama-sama bagusnya, sama-sama bagusnya, efeknya kepada siswa misalkan dan juga kepada dewan guru, semuanya ada sama-sama baiknya. Tapi kita juga harus bisa menyelesaikan dua permasalahan itu dengan seksama. Jadi kita tidak harus tidak perlu, misalkan kita tidak perlu pikir panjang langsung kita putuskan ya ini dulu kah atau ini dulu lah yang kita lakukan, tidak. Jadi kita harus perlu semacam dari diskusi tadi kan kita akhirnya dapat jadwal, oh ya ini aja Pak, kita dulukan yang ini, kemudian setelah ini selesai baru kita ajukan ini, karena mungkin program B ini lebih fleksibel seperti itu daripada program A yang memang sangat urgent, sangat penting, yang harus segera kita selesaikan. Berarti ya dari hasil diskusi tadi ya baru disusun penjadwalan tadi. Berarti masih belum ada prosedur khusus lah yang sudah disahkan seperti itu dalam mengatasi permasalahan. Ada ya? Ya, untuk SOP memang belum secara tertulis, Pak, tapi ini yang biasa kita laksanakan. Jadi tidak dalam tertulis mungkin dalam peraturan sekolah atau apa, tidak, tapi memang ini sudah menjadi kebiasaan kita semuanya seperti itu. Baik. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif lah dalam sebuah pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang mengalami sebuah dilema. Bagaimana mungkin ada langkah-langkah yang Bapak anggap efektif ya
ketika terjadi masalah dilema etika ini. Mungkin seperti sebuah kasus ada siswa yang telah melakukan amoral. Nah, ini harusnya dikeluarkan, tapi kalau dikeluarkan kan nanti bisa mengakibatkan mungkin masa depan siswa tersebut bisa suram, tapi kalau diteruskan juga efeknya ke sekolah. Mungkin ada langkah-langkah yang efektif yang bisa Bapak lakukan. Iya, itu juga memang pernah kita jalankan atau kita Alami. Terjadilah kalau kita alami ya. Jadi saya pertama ya misalkan mendengar suatu tindak asusila atau tindak kriminal dari anak saya itu ya shock ya, pertama shock. Kemudian tidak serta-merta saya harus memutuskan harus ini ya. Kemudian saya langsung prosesnya adalah kita diskusi dulu atau kita musyawarah dulu dengan staf, khususnya staf kesiswaan, kemudian wali kelas dan guru BP-nya. Nah, itu baru kita bisa memutuskan antara dia itu dikeluarkan ataukah dia tetap di tempat. Sampai juga dengan dewan guru semuanya biar tahu semuanya. Karena ya ada dua pilihan yang sangat berat itu Pak. Jadi apalagi kita di SMP, anak SMP yang masih kecil, masih labil, memang ya tingkahnya seperti itu dan mungkin tidak dipikir dengan panjang efeknya itu, jadi dia melakukan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya kita putuskan dia mungkin tidak bisa hadir ke sekolah. Jadi saya rumahkan, jadi kita rumahkan, tapi tetap tercatat sebagai siswa kami itu. Jadi dia biar tidak terjadi langsung pergaulan dengan anak-anak, biar anak-anak itu juga shock terapi, juga saya shock terapi, dia tidak saya keluarkan, tapi tetap sekolah, tapi secara daring seperti itu. Jadi ya kita laporannya ke anak-anak ya sudah, anak ini kita keluarkan seperti itu, jadi tidak sampai ketemu mereka. Nah, kira-kira ketika sudah mengambil keputusan seperti itu ya, ada tantangan nggak dari pihak-pihak luar ataupun dari dalam sekolah sendiri? Nah, kira-kira tantangannya, misalnya memutuskan. Iya, itu yang jelas itu tantangan dari dewan guru Pak. Ada beberapa dewan guru atau yang sangat-sangat emosi juga ya, maksudnya kok enak anak seperti itu kok tidak dikeluarkan seperti itu ya, harusnya kan dikeluarkan, jadi sudah biar kapok dan sebagainya. Nah ya kita dan kan dalam memutuskan kan tidak hanya saya, kan juga ada teman-teman yang lain, maksudnya guru yang lain yang sudah kan yang kita musyawarah tadi. Nah makanya ya kita ya gimana caranya kita komunikasi kita dengan guru yang menolak seperti itu ya, kita berpikirnya kan lebih lebih bijaksana gitu ya, kita nggak gerusa-gerusu seperti itu atau tergesa-gesa dalam membuat keputusan seperti itu. Dan efeknya ke depan bagi anak-anak kita seperti itu kan sangat efek sekali, mereka perjalanannya juga masih panjang. Yang sebenarnya memang itu salah dan kita harus memperbaikinya seperti itu. Nah, ketika terjadi penyelesaian kasus yang seperti itu Pak, apakah ketika mendengar kasus itu muncul, itu langsung dieksekusi secara langsung atau mungkin dijadwal dulu, ditunda beberapa saat, ataukah langsung ketika terdengar kasus itu muncul langsung diselesaikan atau bagaimana kalau Bapak yang Bapak? Ya, yang saya alami itu ya pertama kita proses dulu Pak ya, jadi tidak harus langsung saya putuskan, tidak. Jadi saya proses dulu, saya berdiskusi dengan teman-teman staf maka kemudian kami buat surat panggilan orang tua. Nah setelah surat panggilan orang tua ini ya ada prosedurnya itu ya? Iya sudah ada prosedurnya seperti itu Pak. Jadi setelah panggilan orang tua baru nanti kita akan serahkan semuanya keputusannya pada orang tua. Anak ini mau dipindahkan ataukah tetap sekolah, tapi tetap dengan daring, tidak bisa atau tidak boleh ke sekolah sama sekali, tidak boleh berkomunikasi dengan teman-temannya dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti itu kalau ada prosedurnya dari langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, kira-kira dalam memutuskan tadi ketika ada apakah ada faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut,
Atau kalau memang langsung setelah di-voting dipikir sendiri langsung diputuskan, atau ada yang mempermudah atau yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, jelas Pak, untuk dalam pengambilan keputusan itu tidak kita putuskan serta-merta sendiri, karena kita itu adalah lembaga masyarakat, lembaga milik masyarakat, ya, karena kita swasta itu kan lembaga milik masyarakat dan punya pimpinan yayasan seperti itu. Nah, kita setelah itu ya kita laporan kepada yayasan bagaimana dengan keputusan kami seperti itu, apakah bisa kita lanjutkan atau tidak, manakah yang lebih baik dan sebagainya. Itu dari pihak yayasan lah yang bisa untuk memutuskan atau memberikan saran lah istilahnya, kalau memang seperti ini ada tantangannya ya. Jadi ada guru-guru yang menolak, itu bagaimana. Sebenarnya kalau dengan adanya campur tangan dari pihak yayasan kami, ya otomatis kan kita yang di bawah yang ya sebagai pelaksana di sini kan dia tinggal melaksanakan seperti itu, Pak. Oh, berarti tetap melibatkan banyak pihak, mendengarkan semua pihak-pihak yang biar nanti efeknya keputusan tidak berefek jelek lah kepada semuanya, baik itu bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak-pihak. Baik Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa Bapak peroleh lah dari pengalaman dalam memutuskan kasus-kasus dilema tersebut? Ada pembelajaran yang seperti apa? Mungkin nanti bisa kami contoh lah seperti itu Pak. Ya baik, banyak sekali sebenarnya Pak dari pembelajaran ini. Kali kita dalam memutuskan sesuatu itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh gusak-gusuk. Kita itu harus berpikir panjang, kita harus berpikir yang lebih matang. Ya bagaimana cara berpikir itu, kita juga butuh bantuan orang lain. Ya tidak serta-merta kita sebagai kepala sekolah, sebagai penentu kebijakan, membuat keputusan dan sebagainya itu kita langsung diktatorisme seperti itu, tidak. Jadi kita harus bijaksana. Bagaimana kita menyampaikan pendapat kita pada teman-teman kita, staf-staf kita atau guru-guru kita semacam itu, dengan pendapat-pendapat kita itu bagaimana, apakah bisa diterima atau tidak. Itu. Jadi kebersamaan itu juga penting Pak. Jadi kita juga tidak boleh menjadi kepala sekolah atau kepala lembaga itu yang diktatorisme itu ya, itu kan tidak baik. Kita harus demokrasi. Makanya kita setiap kali pengambilan keputusan kita selalu mengadakan musyawarah seperti itu atau diskusi, dan biar pengambilan keputusan itu bisa dijalankan bagi kita semuanya. Kita juga harus disiplin, kita juga harus lebih menjadi orang itu yang bijaksana tadi seperti itu. Kemudian kita harus bisa mengatur waktu seperti itu. Kemudian dalam menghadapi sesuatu itu kita harus objektif, tidak boleh subjektif. Misalkan yang bermasalah itu adalah anak dari saudara kita ataupun anak dari guru kita dan sebagainya, itu dalam penanganannya itu dilebih-lebihkan atau mungkin dibandingkan yang lainnya, mungkin dia diistimewakan, itu tidak bisa seperti itu, kita nggak boleh. Ya, jadi kita harus objektif, yang mana yang salah ya harus salah, yang benar kita benarkan. Jangan sampai terjadi anak yang salah dibenarkan, anak yang benar disalahkan karena hubungan itu tadi seperti itu. Banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Endi informasinya. Semoga sekolah Pak Endi juga bisa lebih maju lagi dengan kepala sekolah yang sangat-sangat bijaksana seperti itu. Terima kasih. Insya Allah hari ini bisa menjadi pembelajaran yang baik juga bagi saya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas waktunya, bersedia saja bincang-bincang untuk menggali informasi ini ya Pak Endi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Endi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah refleksi hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan para pemimpin yang saya wawancarai adalah dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dilakukan dengan berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder maupun dengan wali siswa. Meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan itu telah diambil.
pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil. Para pemimpin telah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujiannya. Namun, belum semuanya dilakukan dalam 9 langkah pengujian, terutama uji benar dan uji salah. Pemimpin sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, serta telah mengimplementasikan paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Adapun hal-hal positif yang dapat diambil melalui wawancara tersebut adalah pengambilan keputusan harus diambil secara objektif. Pengambilan keputusan baiknya melibatkan stakeholder untuk diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah. Keputusan yang diambil dilakukan secara adil dan berpihak pada murid. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan merdeka belajar demi terbentuknya profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.